warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Saskia. Saya dari D3 Keperawatan tingkat 1. Kelas B. Saya ingin memaparkan UTS Bahasa Indonesia saya. Baiklah, saya mulai dari nomor 1. Sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Jawabannya adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting, terutama sebagai identitas bangsa dan alat komunikasi. Berikut penjelasan lengkapnya. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Bahasa nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai alat pemersatuan berbagai bangsa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi yang dapat menghubungkan suku-suku yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya ada sebagai alat perhubungan antara daerah. Bahasa ini memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah saling berkomunikasi tanpa terhalang oleh perbedaan bahasa. Selanjutnya, sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, bahasa Indonesia menjadi sarana untuk mengekspresikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Kedua, sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi. Yang selanjutnya ada sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan dalam media massa seperti surat kabar, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia menjadi media untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama ada fungsi komunikatif. Contohnya, seorang guru menyampaikan pembelajaran pada muridnya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi ekspresif. Bahasa Indonesia digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pendapat pribadi. Selanjutnya ada fungsi ekspresi. Contohnya, penulis puisi mengekspresikan perasaannya melalui karya sastra dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi interrogatif. Contoh, penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato kenegaraan yang dapat dipahami oleh semua warga negara. Selanjutnya ada fungsi instrumental. Contoh, penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada fungsi imajinatif. Contoh, novel-novel karya penulis Indonesia yang menceritakan kehidupan masyarakat dengan gaya bahasa yang indah. Baik, saya lanjut dengan soal nomor 2. Jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contoh. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi atau bentuk penggunaan bahasa Indonesia yang berbeda-beda, tergantung pada situasi, konteks, tujuan komunikasi, dan siapa yang berbicara atau menjadi pendengar. Ragam bahasa ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, topik pembicaraan, dan medium komunikasi. Berikut adalah penjelasan beberapa ragam bahasa Indonesia beserta contohnya. 1. Ragam bahasa berdasarkan situasi. Ragam bahasa formal digunakan dalam situasi resmi atau formal. Contoh, kami berharap Anda dapat hadir dalam rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin 4 Oktober 2024. Selanjutnya ada ragam bahasa informal. Digunakan dalam situasi yang santai atau tidak resmi. Contoh, kamu jadi nggak ikut jalan-jalan besok? Selanjutnya ada
Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam lisan. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal atau ucapan. Contoh, saat berbicara dengan teman, kamu udah makan belum? Selanjutnya, ada ragam tulis. Bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan seperti surat atau buku. Contoh, sistem pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat bersaing di internasional. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan bidang ilmu. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah. Contoh, fotosintesis merupakan proses biokimia di mana tumbuhan hijau mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Ragam bahasa jurnalistik digunakan dalam media massa seperti surat kabar, majalah, dan berita online. Contoh, Gubernur Jakarta meresmikan jembatan layang baru yang menghubungkan dua kecamatan. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan daerah. Ragam bahasa dialek regional. Meskipun masih menggunakan bahasa Indonesia, ragam ini memiliki ciri khas daerah tertentu dalam pelafalan, kosakata, atau struktur kalimat. Contoh, di daerah Jawa, orang mungkin mengatakan, saya mau ke pasar dulu ya. Yang kelima, ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalan. Ragam bahasa baku mengikuti aturan tata bahasa yang resmi dan baku. Contoh, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ragam bahasa non-baku tidak mengikuti aturan tata bahasa resmi dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh, gue gak ngerti kenapa dia marah-marah mulu. Yang keenam, ada ragam bahasa berdasarkan tujuan komunikasi. Ragam bahasa persuasif digunakan untuk meyakinkan atau membujuk orang lain. Contoh, ayo segera daftarkan diri Anda sekarang juga dan nikmati diskon 50%-nya. Ragam bahasa informatif digunakan untuk memberikan informasi dan penjelasan. Contoh, seminar ini akan diadakan pada hari Jumat 5 Oktober 2024 pukul 10 WIB. Baik, saya lanjutkan ke nomor 3. Jelaskan apa itu ejaan dan berikan contohnya. Ejaan adalah aturan tentang cara menulis kata-kata yang benar, termasuk penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan huruf kapital. Contoh ejaan. Praktis, bukan praktek. Aktivitas dan bukan aktivitas. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan untuk membantu memahami makna kalimat. Contoh tanda baca. Tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Tanda koma untuk memisahkan unsur dalam kalimat. Misalnya dia membeli buku, pensil, dan tas. Baik, saya akan lanjut ke nomor 4. Jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan penyampaian gagasan agar pesan dapat dipahami dengan jelas dan efektif. Pemilihan diksi yang tepat membantu memberikan nuansa dan makna yang lebih kuat dalam kalimat. Contoh dalam kalimat, diksi umum, dia pergi dengan cepat. Diksi khusus, dia berlari dengan gesit. Kalimat kedua memberikan gambar yang lebih spesifik dan jelas tentang bagaimana dia pergi. Saya akan membacakan soal nomor 5. Berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat
sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-cirinya meliputi kejelasan subjek dan predikat, penggunaan diksi yang tepat, serta struktur yang logis dan sistematis. Contoh kalimat efektif. Ani membaca buku di perpustakaan untuk menambah pengetahuannya yang menunjukkan tindakan dan tujuan secara jelas. Kalimat ini memenuhi unsur-unsur penting seperti subjek atau Ani dan predikatnya membaca, serta memberikan informasi yang lengkap tanpa ambigu. Baiklah, saya lanjut kepada nomor terakhir, yaitu nomor 6. Jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Menurut saya, paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki satu ide pokok. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu secara detail agar pembaca dapat membayangkannya. Yang kedua ada eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan informasi atau fakta dengan jelas tanpa mempengaruhi pendapat. Yang ketiga ada paragraf narasi. Narasi menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara berurutan. Selanjutnya ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mempengaruhi pembaca agar setuju untuk melakukan sesuatu tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini saya bisa sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.